Oke adik-adik, ketemu lagi dengan kakak masih di kimia koloid ya. Nah, kita akan coba bahas untuk kimia koloid ini. Sekarang kita masuk ke subbab kestabilan koloid ya. Di sini kakak punya soal, kita baca dulu untuk soalnya. Cara pembuatan koloid dari partikel kasar menjadi partikel koloid disebut apakah kondensasi atau mekanik, suspensi, koagulasi, atau ionisasi ya. Nah, kita akan coba bahas untuk soal ini, tapi seperti biasa kita tulis dulu di sini. Jawab yuk. Yuk, Kang, kita coba jawab bareng-bareng ya. Nah, adik-adik ingat ada dua cara. Ingat di sini kakak tulis dulu, ingat ya. Ada dua cara dalam pembuatan dari koloid adik-adik. Ya. Jadi kalau kita ingin membuat koloid ada dua cara yang digunakan. Yang pertama adalah cara kondensasi. Kondensasi. Kemudian yang kedua adalah cara dispersi adik-adik. Cara dispersi. Ya, jika kondensasi itu adalah menggabungkan partikel-partikel yang lebih kecil. Jadi kalau kita punya di sini partikel koloidnya segini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adik-adik adalah menggabungkan partikel yang lebih kecil. Nah, taruhlah segini. Nah, gitu. Nah, dengan kondensasi ini kita gabungkan partikel-partikel yang lebih kecil ini menjadi partikel yang lebih besar. Ini koloidnya. Ya. Seperti itu ya. Jadi ada dua cara, kondensasi dan dispersi. Kondensasi adalah menggabungkan partikel-partikel yang ukurannya lebih kecil menjadi partikel yang lebih besar, menjadi partikel koloid. Ya. Untuk dispersi adik-adik ada dua cara. Yang pertama dengan cara mekanik. Yang kedua dengan cara peptasi. Ya. Pada dasarnya ini sama adik-adik. Ya, prinsipnya sama, yaitu partikel yang lebih besar. Ya. Jadi ada partikel-partikel yang lebih besar, itu dipecah adik-adik. Dipecah menjadi ukuran partikel koloid. Nah, pemecahannya ini ada dua cara, ada yang mekanik, ada yang peptasi. Ya. Jika dengan cara mekanik biasa kita di lab ya gunakan lumpang dan palu kecil ya, lumpang alu. Kita gunakan cara mekanik ya. Kita giling. Nah, setelah digiling otomatis ukuran partikelnya akan lebih kecil disesuaikan dengan ukuran partikel koloid. Nah, jika peptasi ini adalah menambahkan larutan yang memiliki ion sejenis dengan endapannya. Ya, sehingga nanti endapannya pecah menjadi partikel yang lebih kecil sesuai dengan ukuran partikel koloid. Nah, itu ya. Jadi intinya adalah mengubah ukuran partikelnya. Jika terlalu kecil kita gabungkan, jika terlalu besar kita pecah. Begitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa partikel kasar itu berarti partikelnya lebih besar ya. Nah, untuk menjadi partikel koloid ada dua cara, ada mekanik, ada peptasi. Kita cari di sini kondensasi bukan, karena dari partikel halus kalau kondensasi ya. Jadi ini bukan. Mekanik betul, suspensi bukan, caranya bukan, ini juga bukan. Jadi jawabannya adalah B adik-adik. Begitu ya. Baik adik-adik, bagaimana, sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ketemu lagi di soal berikutnya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.